Selamat datang pada materi pengatalogan subjek. Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktek penentuan tajuk subjek. Ini merupakan salah satu proses dalam pengatalogan subjek. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep pengatalogan subjek pada video sebelumnya, sekarang kita pada video ini akan belajar bagaimana penerapan yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, di video sebelumnya tentang konsep pengatalogan subjek. Ya, pengatalogan subjek ini memang bagian dari sebuah katalog ya, baik katalog kartu maupun katalog online. Jadi dalam katalog itu ada pengatalogan deskriptif yang isinya adalah cantuman bibliografis. Oleh karena itu di sini ada deskripsi bibliografis dan juga titik akses. Nah, proses yang selanjutnya adalah pengatalogan subjek. Nah, pada pengatalogan subjek ini kita menentukan dua hal, yaitu tajuk subjek dan notasi klasifikasi. Pedoman yang kita gunakan untuk penentuan tajuk subjek, kita menggunakan daftar tajuk subjek. Dan kalau untuk menentukan notasi klasifikasi, kita menggunakan sistem klasifikasi. Pada video kali ini, kita akan lebih fokus untuk praktek penentuan tajuk subjek. Ya, saya sudah mempunyai buku di sini. Sebenarnya ini nanti bisa diganti dengan karya yang lainnya, boleh saja tidak berbentuk buku, boleh dalam bentuk karya lainnya. Ini saya punya buku judulnya Cerita Si Butet Mengenal Virus Corona. Nah, dalam menentukan tajuk subjek ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah melakukan analisis subjek. Apa sih analisis subjek ini? Analisis subjek itu adalah proses mengidentifikasi apa sih sebenarnya isi dari karya atau buku yang akan kita tentukan tajuk subjeknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, misalnya kita harus membaca, yang pertama adalah judul. Judul, namun di sini perlu diperhatikan bahwa seringkali, atau kadang ada buku yang judulnya itu tidak sesuai dengan isinya. Nah, ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, memang tidak disarankan untuk hanya melihatnya dari judul saja. Apalagi yang perlu dilihat, misal yang kedua adalah kata pengantar. Biasanya di kata pengantar itu ada ringkasan isi buku tersebut. Apalagi yang bisa dilihat, yang ketiga daftar isi. Nah, dari daftar isi mungkin kita juga bisa lihat garis besar isi dari buku itu seperti apa. Nah, selain itu juga bisa daftar bibliografis. Jadi dengan melihat referensi yang diacu dari buku itu, kita bisa menganalisis kira-kira apa sih yang dibahas dari buku tersebut. Nah, kalau memang sudah melihat opsi-opsi tadi itu masih belum menemukan sebenarnya isi buku ini apa, kita bisa membaca sebagian atau seluruh dari buku itu. Nah, jika dari tadi proses-proses tadi masih juga belum menemukan, silakan mencari referensi dengan mencari resensi dari buku tersebut. Saya rasa untuk saat ini sangat mudah ditemukan ya. Misal ada portal yang Goodreads, di beberapa portal juga ada rubrik khusus untuk membuat resensi buku kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu referensi kita dalam melakukan analisis subjek. Nah, jika dibutuhkan juga bisa bertanya kepada ahlinya seperti itu. Nah, analisis subjek ini apa sih? Analisis subjek itu kita mengidentifikasi subjek tapi masih dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, gitu. Oleh karena itu, akan sangat memungkinkan hasil analisis subjek dari satu orang dengan orang lain atau akan berbeda, bahkan dari kata atau bahasa, meskipun mungkin itu memiliki arti yang sama, tapi karena kebiasaan mungkin dipengaruhi dengan adat istiadat dan lain sebagainya ya, bahasa daerah, sehingga bahasa yang dipilih satu orang dengan orang lain tuh berbeda. Dan ini sesuatu yang sangat wajar dan jangan bingung ya, jadi kalau ada perbedaan. Nah, oleh karena itu, disinilah yang diperlukan namanya standar atau pedoman untuk menstandarkan. Nah, ini untuk menentukan tajuk subjek ini, kita
harus mencarinya pada pedoman yang nanti sudah distandarkan kata-kata atau istilah-istilah itu. Nah, dalam penentuan tajuk subjek kali ini kita akan menggunakan daftar tajuk subjek Perpustakaan Nasional. Sebelum kita menentukan tajuk subjek, kita analisis subjeknya dulu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dalam analisis subjek kita bisa membaca bukunya dulu atau mengidentifikasi dari buku tersebut. Nah, ini bukunya. Cerita si Butet mengenal virus corona. Nah, ini dari gambarnya mungkin kita sudah bisa menebak ya. Ini bukunya untuk anak-anak gitu kan, ada gambar anak-anak. Tapi kita harus coba cek dulu ke dalam. Ini kita bisa lihat dari ini ada kata pengantar. Ini ada ini tentang edukasi tentang COVID, pencegahannya dengan bahasa anak. Nah, ini kelihatan bahwa ini buku untuk anak-anak, memampukan anak untuk mengambil peran sebagai bagian dari masyarakat, mencegah COVID. Jadi, buku ini bisa tentang COVID, juga tentang pencegahannya. Nah, kita bisa lihat lagi di mana ini tim penyusun. Nah, ini ada tentang buku. Nah, dari tentang buku ini, buku yang menceritakan kisah anak perempuan berusia 6 tahun, jadi ini cerita bernama Butet yang dibuat kesal oleh virus corona. Karena dia kesal, dia penasaran, mencari informasi tentang corona, bertanya dengan kakaknya, bunda, dan ayahnya. Nah, dari sini kita sudah memiliki gambaran apa sih sebenarnya isi dari buku tersebut. Jadi kita sudah bisa menentukan, sudah bisa menganalisis subjeknya dengan bahasa kita sendiri. Nah, kira-kira tadi apa yang sudah kita dapatkan analisis subjeknya. Yang pertama mungkin cerita anak. Lalu yang kedua virus corona. Lalu mungkin selanjutnya adalah pencegahan virus corona. Nah, di sini silakan jika mau ditambahkan, asal tidak melenceng dari isi dari buku tersebut, silakan ditambahkan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau analisis subjek maupun tajuk subjek itu kita bisa menentukan lebih dari satu. Asal apa yang sudah kita tentukan itu tidak melenceng atau sesuai dengan isi buku tersebut. Nah, untuk menentukan tajuk subjek ini, kita harus menggunakan pedoman tajuk daftar tajuk subjek. Yang akan kita gunakan daftar tajuk subjek Perpustakaan Nasional. Ini ada dua versi, ada versi PDF dan versi online. Mana yang lebih recommended untuk digunakan, saya menyarankan untuk menggunakan keduanya. Dalam artian kadang khawatirnya tajuk online mungkin bisa lebih update, tapi khawatir ada yang lewat yang tidak lengkap seperti itu, jadi bisa di cross check kedua-duanya. Jadi kita sekarang coba cek. Yang pertama adalah cerita anak. Kita coba cek di tajuk subjek yang versi PDF. Ya, kita bisa langsung search aja dengan Ctrl F. Nah, ini. Ternyata dalam tajuk subjek ini untuk cerita anak kita menggunakan dongeng. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa yang kita gunakan adalah kata yang dicetak tebal. Seperti ini, jadi cerita anak ini sudah tidak digunakan dalam penentuan tajuk subjek. Nah, seperti dongeng ini GU itu adalah gunakan untuk. Jadi dongeng ini digunakan untuk cerita anak. Jadi kita bisa menggunakan dongeng sebagai tajuk subjek. Kita bisa tulis dulu dongeng. Boleh lebih satu, boleh. Jadi karena tajuk subjek ini adalah fungsinya untuk titik akses, jadi dengan memasukkan kata-kata yang ada di tajuk subjek ini, kita bisa mengakses buku ini.
Ketika kita ketikkan dongeng, ketika kita melakukan pencarian di Opera, buku ini akan keluar karena dia termasuk tajuk subjeknya memiliki tajuk subjek dongeng. Lalu selanjutnya adalah virus corona. Nah, ini virus corona ini kan baru ya. Saya rasa harus kita cari di tajuk yang online. Untuk akses tajuk online, silahkan ini tajuk online perpusnas.go.id. Nah, nanti akan ada untuk pencarian cari tajuk. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, harus disesuaikan. Jadi dalam penentuan tajuk subjek ini memungkinkan nama orang, nama badan korporasi, nama pertemuan, nama wilayah, nama judul seragam, dan lain sebagainya itu bisa menjadi tajuk. Jadi tapi kalau biasanya yang general kita menggunakannya tajuk topik. Tadi corona ya, virus corona. Kita coba cari corona saja. Apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada. Jadi kalau virus corona itu yang kita gunakan adalah virus corona. Tajuk yang digunakan adalah virus corona. Kita tulis virus corona. Virus corona. Lalu sekarang kita coba yang terakhir, pencegahan virus. Mungkin tidak spesifik pencegahan virus corona ya. Kita cari langsung di tajuk online. Pencegahan. Pencegahan ada macam-macam ya. Pencegahan. Kepala dan mungkin kita oh, ini ada pencegahan penyakit. Nah, ini. Kita bisa cari yang lebih besarnya dulu. Nah, nanti akan ada biasanya akan diarahkan kalau memang ada istilah sempitnya akan diarahkan di sini nih. Nah, istilah sempit ketika memang apa yang kita cari ada di list istilah sempit, kita bisa gunakan itu. Nah, perlu juga kita harus membaca hal-hal detail yang di bawah, kayak misalnya ini. Lihat juga tajuk untuk pencegahan penyakit, umpama cacar pencegahan. Juga nama penyakit berjangkit dengan subdivisi inokulasi pencegahan. Misalnya rabies, inokulasi pencegahan. Nah, ini sudah diberikan contoh untuk penyakit berjangkit. Kalau virus corona kan salah satu penyakit berjangkit ya. Nah, kita bisa menggunakan model ini. Jadi kita tulis virusnya, kita tulis virus penyakitnya, nama penyakitnya atau jenis virus penyakitnya, lalu kita tambahkan inokulasi pencegah. Kita tulis virus corona inokulasi pencegahan. Nah, seperti ini. Mungkin nggak ini kita tambahkan yang lainnya? Sangat mungkin ketika memang masih sesuai. Misal, bisa nggak ditambah sastra anak? Karena cerita itu salah satu bentuk sastra ya. Bisa juga ketika memang itu masih berkorelasi atau masih sesuai dengan isi bukunya. Biasanya kita cari sastra. Kita coba cari sastra anak apakah ada. Tapi mungkin kita cari dari besarannya. Nih, kesusastraan ternyata yang kita gunakan bukan sastra anak, tapi bukan sastra saja, tapi kesusastraan. Yang kita bisa lihat di sini tajuk untuk kesusastraan dari wilayah, negara atau lingkungan budaya tertentu, umpama kesusastraan Asia. Nah, ini untuk bisa digabungkan dengan wilayah. Juga topik tertentu dalam kesusastraan dan kesenian, Alkitab dalam kesusastraan, anak dalam kesusastraan, cinta dalam. Tapi ini berbeda ya dengan apa yang kita bahas tadi. Ini bukan anak dalam kesusastraan, tapi kesusastraan untuk anak. Gitu. Ini ada kesusastraan anak, kesusastraan anak. Nah, ini ternyata ada kesusastraan anak. Nah, kita bisa menggunakan ini sebagai tajuk subjek.
ke susasaraan. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan tajuk subjek ini untuk buku yang berjudul Cerita Cibutet Mengenal Virus Corona. Seperti itu, Bapak Ibu, dalam menentukan tajuk subjek, silahkan Bapak Ibu coba latihan, karena ini biasanya harus dilatih ya, dengan berbagai koleksi yang ada di perpustakaan Bapak Ibu, dicoba ditentukan tajuk subjeknya. Jika memang sudah ditentukan, bisa coba dicek ulang apakah yang sudah ditentukan sudah benar. Nah, itu untuk mengoreksi ya mungkin ya. Nah, itu bisa dicek. Atau di koleksi pribadi Bapak Ibu, silahkan buku-buku atau koleksi-koleksi bentuk lainnya, kaset, CD, dan lain sebagainya, bisa juga ditentukan tajuk subjeknya. Seperti itu. Sekian materi dalam video kali ini. Nanti kita akan sambung untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya masih dalam pengkatalogan subjek, tapi nanti materi selanjutnya lebih pada penentuan nomor klasifikasi. Jadi jangan sampai terlewat untuk menyimak video ini dan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.